Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Hamjil Arif dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari di mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah bahasa seperti bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa asli atau bahasa yang sering disebut sebagai bahasa pertama, yaitu yang dipelajari dan dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan seorang ibu, ayah, atau keluarga dan masyarakat lingkungannya. Contohnya, saya lahir di tanah Sunda. Orang tua saya, keluarga saya, dan masyarakat yang ada di lingkungan selalu berbicara dengan bahasa Sunda, karena bahasa Sunda itu adalah bahasa ibu orang Sunda. Dan yang kedua yaitu bahasa pertama. Bahasa pertama adalah bahasa pertama yang dituturkan di suatu daerah oleh masyarakat yang ada di daerah atau suku tersebut. Contohnya, bahasa pertama orang Sunda adalah bahasa Sunda. Bahasa pertama orang Jawa adalah bahasa Jawa. Bahasa pertama orang Aceh adalah bahasa Aceh, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah yaitu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, yaitu di suatu daerah kecil, provinsi, atau teritorial yang lebih luas. Contohnya, di Indonesia banyak sekali ragam bahasa, diantaranya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan nama bahasa daerah. Dan yang keempat yaitu bahasa kedua. Bahasa kedua adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu bagi penuturnya, akan tetapi sering dipergunakan oleh lingkungan sekitar dan penuturnya sebagai media komunikasi lanjutnya. Contohnya, ada acara seminar di daerah Bandung, Jawa Barat, dan pesertanya banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke yang berbeda bahasa. Mereka berkumpul di suatu acara seminar dan mereka berkomunikasi menggunakan bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena untuk saling memahami ketika mereka berkomunikasi. Jika mereka menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, mungkin mereka tidak akan bisa saling memahami ketika berkomunikasi. Dan yang kelima yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang secara umum digunakan untuk berkomunikasi antar suku atau daerah di suatu negara. Contohnya, ketika orang Sunda bertemu dengan orang Jawa dan mereka berkomunikasi namun tidak saling memahami ketika berkomunikasi karena memang beda suku dan bahasa, tapi ada solusinya, yaitu berkomunikasi dengan bahasa nasional. Bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu bahasa asing. Bahasa asing adalah merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Contohnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Australia, dan bahasa Australia dianggap bahasa asing di Indonesia. Nah, begitulah yang dimaksud dengan bahasa asing. Sedangkan apa sih persamaan dan perbedaan antara istilah-istilah tersebut? Mungkin dari segi perbedaan, bahasa ibu adalah bahasa asli atau bahasa pertama yang dipelajari oleh seseorang sejak lahir yang berinteraksi dengan orang yang ada di lingkungannya tersebut. Bahasa daerah, bahasa yang menjadi bahasa ibu di suatu daerah atau suku. Bahasa kedua, bahasa yang bukan utama namun menjadi salah satu bahasa yang umum digunakan oleh manusia di suatu negara. Bahasa nasional, bahasa yang menjadi bahasa ibu di suatu negara. Bahasa asing, bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu.
Sedangkan persamaannya yaitu sebagai alat komunikasi dan alat penghubung untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi. Sedangkan bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa daerah menurut saya itu sama. Kenapa? Karena bahasa yang manusia gunakan adalah bahasa daerah mereka sendiri. Tiga istilah ini agak susah untuk dibedakan karena saling berkaitan satu sama lain. Dan yang pembahasan yang selanjutnya itu posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia dari istilah-istilah di atas tersebut. Mungkin kedudukannya itu bahasa Arab bagi pelajar Indonesia adalah sebagai alat komunikasi atau sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bahasa Arab di sekolah dipersiapkan untuk mencapai kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 keterampilan, yaitu mendengar, makhraj istima', berbicara, makhraj kalam, membaca, makhraj qiraah, dan menulis makhraj kitabah. Meskipun begitu, pada tingkat pendidikan dasar diajarkan pada cakapan, bahkan berbicara sebagai landasan-landasan dari keterampilan bahasa Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian pemodelan bahasa dan pembelajaran bahasa. Pengertian pemodelan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Dan pengertian pembelajaran bahasa adalah kegiatan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh seorang guru agar anak didik yang ia ajari materi tertentu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Sedangkan persamaan dan perbedaan pemulihan bahasa dan pembelajaran bahasa yaitu persamaan, praktek, meniru, memahami, runtun, mempelajari kaidah-kaidah. Perbedaan pemulihan bahasa adalah proses penguasaan bahasa ibu yang dilakukan oleh seorang individu secara natural, sedangkan pembelajaran bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tataran formal, yaitu belajar di kelas dan diajarkan oleh seorang guru. Sedangkan dari kedua istilah di atas, mana yang lebih sesuai dengan digunakan pada mata pembelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia? Menurut saya yang lebih sesuai untuk digunakan di Indonesia yaitu pembelajaran bahasa. Kenapa? Karena dalam pembelajaran bahasa Arab, seorang guru harus banyak terlibat di dalamnya. Karena seorang siswa akan menangkap dan memahami apa yang selalu dilontarkan oleh seorang guru kepadanya. Dan pembahasan yang ketiga yaitu dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Para ahli psikologi pembelajaran sepakat bahwa dalam proses belajar mengajar terdapat unsur-unsur. Yang pertama, internal, yaitu bakat, minat, kemauan, dan pengalaman terdahulu dalam diri pembelajar. Yang kedua, eksternal, yaitu lingkungan, guru, buku, teks, dan lainnya. Faktor dominan atau paling besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran menurut teori ilmu jiwa atau psikologi bisa ditelusuri dua madhab, yaitu madhab behaviorisme. Madhab ini memberikan perhatian lebih besar kepada faktor-faktor eksternal. Jadi madhab ini adalah madhab yang menekankan pentingnya stimulus eksternal dalam pembelajaran, dan lingkungan adalah penentu awal dan akhir positif atau negatifnya hasil pembelajaran. Dan yang kedua itu madhab kognitif. Madhab ini lebih memfokuskan perhatiannya kepada faktor internal, bertolak belakang tentunya dengan madhab behaviorisme yang menentukan
pentingnya stimulus eksternal dalam pembelajaran. Madhab kognitif menegaskan pentingnya keaktifan pembelajaran. Pembelajaranlah yang mengatur dan menentukan proses pembelajaran dan lingkungan, bukanlah penentu awal dan akhir positif atau negatifnya hasil pembelajaran. Dan dasar teori linguistik ada yaitu linguistik struktural adalah kemampuan berbahasa yang diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang dengan latihan dan penguatan. Jadi dia itu sering membiasakan praktek berbicara bahasa. Dan yang kedua itu linguistik generatif adalah menekankan bahwa kemampuan berbahasa adalah proses kreatif. Dan selanjutnya itu dasar teori pedagogis. Pedagogis sendiri juga memiliki arti yaitu ilmu pendidikan yang menyelidiki atau mengintai, mengawasi tentang gejala perubahan pendidik atau membahas tentang cara pembelajaran pendidik terhadap anak. Seorang pedagogis harus bisa mendidik dan cara menyampaikan yang bijak agar mudah dipahami dan diingat oleh anak atau siswa. Mendidik adalah yang mengandung komunikasi antara dua orang atau lebih yang di dalamnya mengandung aspek tertentu. Dan pembahasan yang terakhir yaitu hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Dan mengapa seorang calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Yang pertama saya akan menjelaskan dulu pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Saya akan menjelaskan dulu hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Yaitu bahasa Arab salah satu bahasa yang paling banyak digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Kurang lebih dari 200.000 umat manusia menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab juga ini digunakan secara resmi 20 negara menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab juga adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa para nabi, dan bahasa umat Islam. Karena itulah pentingnya bahasa Arab sebagai sarana khusus dalam memahami Al-Quran dan hadis selain berkomunikasi. Dan mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Karena untuk menambah wawasan seorang guru tersebut supaya ketika dia mengajarkan tahu apa yang harus ia sampaikan kepada anak didiknya sebelum mengajarkan materi khusus tentang bahasa Arab kepada anak didiknya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.